Yang berikutnya ini hal-hal yang diharamkan ketika punya hadas. Nih Pak Thomas, ya. Ini nggak boleh nih ngelakuin hal-hal gini nih. Khotimah ini sebuah akhir atau penutup. Yahrumu bil hadasi, haram hukumnya. Haram itu artinya kalau dilakukan apa? Berdosa. Kalau ditinggalkan berpahala. Apa itu? As-shalah, yang pertama sholat. Jadi kalau punya hadas jangan coba-coba sholat. Maka sholatnya bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Yang kedua, wat tawafun, yaitu tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah, salah satu rukun dalam haji. Wasujudun, yang ketiga adalah sujud. Sujud yang mana? Sujud dalam sholat apa sujud yang lain? Kalau sujud dalam sholat, jangankan sujudnya, mulai sholatnya aja udah haram. Ini yang maksud sujud di sini adalah sujud-sujud yang sunnah. Sujud syukur gitu Pak ya. Sujud syukur, sujud tilawah, ya, itu hukumnya haram. Yang tadinya hukumnya adalah sunnah, ketika dilakukan dalam kondisi berhadas, maka haram. Jangan sampai nih Pak Thomas, ya kan, lagi punya hadas, istrinya lihat prospek, garis 2, alhamdulillah, langsung sujud syukur. Nggak boleh itu. Harus dalam keadaan suci dulu, ya, harus suci dari hadas. Nah, kalau pemain bola tuh, ketika ngegolin selebrasinya sujud syukur, gimana itu? Sah apa enggak sujud syukurnya? Tidak sah. Karena salah satu syarat sujud syukur itu adalah dalam kondisi suci dari hadas. Ya, pemain bola ada yang wudu dulu. Yang salah. Bisa, tapi kan selama sholat terus menutup aurat juga salah satu syaratnya. Berarti Pak Emos kaki yang panjang. Bisa. Ada aja celahnya. Tapi balik lagi, rukunnya penuhan nggak? Aku terpenuhi nggak? Jadi kan rukun sujud syukur itu pertama kita niat, takbir, baru sujud. Ini kan langsung aja tuh. Tapi saya lihat Allahu Akbar dulu langsung sujud. Ya. Jadi itu hanya ungkapan kegembiraan aja, refleksi, selebrasi aja. Iya, tidak memenuhi syarat dan rukun ibadah. Jadi bukan ibadah, itu hanya selebrasi aja. Enggak ada sama. Kecuali tadi dia punya hadas besar mungkin. Ketika wudu itu, ketika sujud syukur tadi. Kalau sujud tilawah tahu? Sujud tilawah? Sujud tilawah itu adalah sujud ketika tadarus baca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang ada tanda sajadahnya. Di Al-Quran itu kurang lebih ada 15 tempat ayat-ayat sajadah itu. Nah, ketika kita baca Quran dan kita tadarus ketemu ayat sajadah itu, maka kita disunahkan sujud tilawah. Gitu ya, sujud. Jadi baca Qurannya tunda dulu, kita sujud 1 kali, kita lanjutin baca Qurannya. Sujudnya doanya apa? Doanya saya juga lupa, cari aja. Sajada wajhihi lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Kurang lebih seperti itu redaksinya. Tapi intinya kita sujud untuk menghormati ayat sajadah itu, ya. Kemudian yang haram juga adalah wahamlu mushafin, yaitu membawa Al-Quran. Membawa Quran ketika punya hadas itu juga haram. Wama kutiba lidarsil Qur'ani, atau sesuatu yang bertuliskan ayat Al-Quran untuk dibaca. Walau ba'do ayatin kalauhin, walaupun setengah ayat misalnya pada papan tulis, tetapi apabila untuk yang lainnya misalkan azimah segala macam, itu tetap hukumnya azimah aja udah menjurus kepada kemusyrikan, ya.
Nah, mana dalilnya? Dalilnya Quran, ada riwayat, bukan Quran ini hadis riwayat Imam Malik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allah yamussal Qur'ana illa tahirun." Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Gitu. Di sini ada yang ditanyakan? Ada. Jadi inti dari pengajian kita kali ini tadi tentang keraguan ketika kita punya wudhu. Keraguan tadi intinya kalau ada ragu maka wudhu kita aman. Kemudian ini ada tambahan, yaitu ketika kita punya hadas, ya, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka kita haram tadi melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga sujud, yang keempat pegang Al-Quran, ya, baik setengah maupun seterusnya. Nah, masuk masjid, gak masuk ke sini. Mungkin belum ketemu di depan mungkin, ya. Itu. Memang kadang ada orang yang ibadah semakin semangatnya, jadi hal-hal yang seharusnya jadi haram ketika terkena sesuatu tetap dia lakukan. Ini kan kayak sholat, tawaf, sujud, asalnya kan pekerjaan-pekerjaan ibadah kan, pekerjaan-pekerjaan baik. Tapi ketika berhadas, ya, maka berubah hukumnya. Nah, disitulah Islam ada aturan-aturan pengecualian. Sholat baik kecuali bagi yang punya hadas. Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur baik kecuali bagi yang punya hadas. Seperti itu. Gimana? Lanjut apa cukup? Cukup. Nah, wal ibratu fi qasdir dirasah summa qala wallahu a'lam bissawab. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pengajian minggu depan, guys.